Shalom kekasih Tuhan, kita bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saya Pastor Jimmy Lende, anak rohani dari Paul Muhammad Rosidi. Saya bersyukur sekali dan sangat-sangat senang untuk bisa berjumpa dengan kekasih Tuhan. Bahkan jika mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini, dan percayalah bahwa firman kebenaran ini akan mengubahkan bagi setiap kita supaya kita memiliki tujuan hidup. Firman Tuhan yang saya mau bagikan adalah harus memiliki tujuan hidup. Setiap anak-anak kekasih Tuhan, siapapun engkau dan dimanapun apapun kondisi keadaanmu, perkara masalah, engkau harus memiliki tujuan hidup. Kalau Anda memiliki tujuan hidup, setiap kita akan lebih bersemangat lagi untuk mencari Tuhan. Tapi kalau tidak mempunyai tujuan hidup, akan gampang yaitu putus asa, akan mudahnya kita untuk kecewa dan sakit hati, akan mudahnya kita akan salah menggunakan waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup di dalam dunia ini supaya kita menjadi orang yang bermutu, yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan, yang menjadi terang, menjadi contoh, menjadi teladan. Mari kita memiliki hati Tuhan. Dan mari kita mencari tujuan hidup kita melalui doa. Ketika engkau berdoa, engkau akan menemukan tujuan hidupmu. Supaya engkau tidak kehilangan harapan dan tujuan hidup. Ada banyak orang yang salah bergaul. Ada banyak orang yang menyia-nyiakan waktunya, hidupnya. Selama dia kuat, dia sehat, dan dia jauh daripada Tuhan. Dan ketika berada di musim virus seperti ini, dan banyak sekali orang yang kehilangan masa depan, banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan, banyak sekali orang yang mengalami ujian cobaan, dan banyak orang yang meninggal yang dipanggil oleh Tuhan di musim virus ini. Tetapi kekasih Tuhan, kalau engkau mencari Tuhan, kalau engkau benar-benar mencari Tuhan dan ingin mendapatkan tujuan hidupmu, maka engkau akan memiliki masa depan yang penuh harapan. Rasul Paulus, dia memberikan hidupnya, dia memberikan hatinya, dia memberikan waktunya, dan segala sesuatunya dia korbankan untuk melayani Allah. Apa tujuan hidup saudara? Apa tujuan hidupmu untuk ada di dalam dunia ini? Tuhan memberikan kehidupan, napas kehidupan, kekuatan, kesehatan, punya tujuan hidup. Supaya engkau jangan menyia-nyiakan kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan untukmu. Mari kekasih Tuhan, Rasul Paulus, dan di sini dia berkata bahwa Kisah Para Rasul 20 ayat 19, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Ya, dia mencucurkan air mata siang dan malam hari. Dia melayani, dia menguatkan, dia menghibur. Walaupun banyak musuh, banyak orang-orang yang mencemoohkan dia, yang memfitnah dia, tetapi namun dia hanya berfokus melayani Tuhan, dan dia memenangkan jiwa-jiwa, dia menguatkan banyak orang, dia menyelamatkan banyak orang pada saat itu. Ketika seseorang sudah berjumpa dengan Tuhan, harus mempunyai tujuan hidup. Jangan lagi melihat ke belakang. Jangan lagi mementingkan diri sendiri. Aku, dan aku. Tolong aku dan tolong aku. Mari saudara harus melakukan bagian Tuhan. Mari saudara menyenangkan hati Tuhan melalui menghibur, menguatkan orang lain. Berikan hidup di masa mudamu. Bahkan berikan hidupmu selama engkau kuat dan sehat. Jangan tunggu nanti kalau engkau sudah sakit parah, sudah mengalami masalah, engkau sudah dikeluarkan dari pekerjaan, baru membutuhkan Tuhan, baru minta Tuhan tolong saya. Jangan saudaraku, ini adalah waktunya Tuhan. Adanya virus ini Tuhan izinkan di dalam dunia ini supaya kita benar-benar mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan. Carilah Tuhan terlebih dahulu. Ya, yang lain Tuhan akan menyediakan. Yang kebutuhan kita, keperluan kita akan mengikuti. Jadi berhentilah untuk khawatir dan takut dan mementingkan dirimu sendiri. Mari
untuk menjadi kekasih Tuhan. Anak-anak yang dicinta, yang disayangi oleh Tuhan, mari pergunakanlah waktumu. Jadilah pendoa bagi keluargamu, jadilah pendoa bagi orang-orang sekelilingmu, jadilah pendoa di dalam perusahaan, dan di dalam kota di mana Tuhan menempatkan engkau. Jangan berkata, Tuhan, aku tidak punya talenta, aku tidak punya karunia untuk melayani engkau. Saudara, Tuhan itu memberikan karunia talenta untuk melayani Tuhan. Dan yaitu berdoalah kepada Tuhan, milikilah hubungan intim komunikasi dengan Allah, dan berdoa supaya engkau mempunyai tujuan hidup. Dan jangan sampai di antara setiap kita sudah mengikuti Tuhan sekian lama, tetapi tidak menemukan tujuan hidup. Karena tidak mempunyai tujuan hidup yang pasti, banyak orang yang kecewa, sakit hati, meninggalkan Tuhan, kecewa sama manusia, kecewa dengan sekiri kanan, orang-orang yang merendahkan, yang meremehkan. Kekasih Tuhan, ini bukan saatnya lagi untuk menyalahkan orang lain. Mari saudara, ambil waktu untuk bertanya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Milikilah hubungan yang intim dekat dengan Allah. Ya, kekasih Tuhan. Mazmur 91 ayat 14, 15, 16. Kekasih Tuhan, silakan membaca Alkitab saudara di rumah. Kekasih Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa sungguh hatinya melekat kepadaku. Apabila engkau berseru dan berdoa, aku akan meluputkanmu. Saudara, di musim situasi apapun, Tuhan mampu meluputkan saudara, asalkan saudara harus mempunyai tujuan, yaitu mencari Tuhan dan berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Bahkan Yeremia 33 firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak engkau ketahui. Kekasih Tuhan harus berdoa, harus berseru kepada Tuhan supaya menemukan tujuan hidup, supaya menemukan sebuah hubungan relationship dengan Allah, dengan Tuhan. Karena tanpa ada hubungan dengan Allah, maka tidak ada yaitu kekuatan, tidak ada pengharapan, tidak ada sukacita. Tetapi ketika engkau menemukan harapanmu, ketika engkau menemukan tujuan hidupmu, akan membuat engkau on fire dan bersemangat di dalam Tuhan. Saya mengingatkan kekasih Tuhan, supaya engkau benar-benar bertanding dan berlari, supaya engkau mendapatkan tujuan hidupmu, dan supaya engkau benar-benar mendapatkan upahmu ketika engkau sudah menemukan tujuan hidupmu. Saudaraku, kekasih Tuhan, apapun yang engkau alami, apapun keadaan yang engkau alami saat ini, ambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Ambil waktu untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan jangan pernah mengeluh, dan jangan pernah engkau bersungguh-sungguh dengan semua yang terjadi, melainkan berdoa, bersekutu, perkatakan firman Tuhan ini siang dan malam. Ya, dan Yosua mengatakan jangan lupa perkatakan firman Allah kemanapun engkau melangkah dan pergi. Setiap telapak kaki dan tanah yang diinjak oleh kakimu, aku berikan kepadamu. Dan kemanapun saudara pergi, Tuhan menyertai. Kalau saudara adalah seorang perantau, tinggalkan saudara, tinggalkan keluarga orang tua, Tuhan akan membuat saudara itu berhasil dan sukses apabila engkau mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Makanya saudaraku, cari Tuhan supaya benar-benar Tuhan akan memberikan tujuan hidup yang sesungguhnya, yang saudara akan jalaninya. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetap maju terus, tetap semangat, dan jadilah seorang pemenang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom. Kalau kamu merasa keliru lidah, gak apa-apa kok diulang lagi.